Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya dalam channel Muhammad Syafi'i bin Sarudin. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan pendidikan di Indonesia di era penjajahan masa Belanda dan Jepang. Langsung saja kita mulai. Rakyat Indonesia begitu semangat untuk memperoleh pendidikan sejak zaman dahulu. Semangat ini bisa kita lihat dari R.E. Kartini yang suka membaca dan menulis serta memperjuangkan hak pendidikan untuk wanita. Lalu, Ki Hajar Dewantara yang mendirikan sekolah untuk taman siswa untuk masyarakat. Bisa dibilang sekolah dan pendidikan di Indonesia cukup banyak dipengaruhi oleh masa penjajahan yang berlangsung. Dulunya sekolah hanya untuk kaum bangsawan, tetapi lambat laun berubah menjadi sekolah untuk semua. Zaman pendudukan Belanda memasuki abad ke-16, bangsa Portugis datang ke Indonesia. Ternyata mereka juga mendirikan sekolah yang bertujuan memberikan pendidikan baca, tulis, dan hitung, sekaligus mempermudah penyebaran agama Katolik. Ketika Belanda memasuki Indonesia, kegiatan sekolah oleh Portugis ini berhenti, diganti dengan sekolah yang dirintis oleh Belanda, masih dengan berbasis keagamaan. Ambon menjadi tempat yang pertama dipilih oleh Belanda dan setiap tahunnya beberapa penduduk Ambon dikirim ke Belanda untuk dididik menjadi guru. Ketika Indonesia memasuki tahun 1627, telah terdapat 16 sekolah yang memberikan pendidikan kepada sekitar 1.300 siswa. Tidak berhenti sampai di Ambon, Belanda memperluas pendidikan di Pulau Jawa dengan mendirikan sekolah di Jakarta pada tahun 1617. Memasuki abad ke-19, Belanda mendirikan 20 sekolah untuk penduduk Indonesia di setiap ibu kota keresidenan karena pada masa diberlakukannya tanam paksa tahun itu, Van den Bosch membutuhkan banyak tenaga ahli. Namun, saat itu pelajar hanya boleh berasal dari kalangan bangsawan. Ketika era tanam paksa berakhir dan memasuki masa politik etis, beberapa sekolah Belanda mulai menerima pelajar dari berbagai kalangan yang kemudian berkembang menjadi bernama Sekolah Rakyat. Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, Belanda memperkenalkan sistem pendidikan formal yang lebih terstruktur pada rakyat Indonesia, yaitu yang pertama ILS, Europese Largere School, yaitu sekolah dasar bagi orang Eropa. Yang kedua, HIS, yang kepanjangannya yaitu Hollands Inland School, sekolah dasar bagi pribumi. Yang ketiga, MULO, kepanjangannya Mir Wijnberg Lager Onderwijs, sekolah menengah. Yang keempat, AMS, yang kepanjangannya Algemeen Middelbare School, sekolah atas. Yang kelima, HBS, yaitu Hajar Barger School, pra-universitas. Tidak berhenti sampai di sana, Belanda juga mendirikan sejumlah perguruan tinggi di Pulau Jawa pada abad ke-20. Tujuannya saat itu adalah Belanda ingin memperdalam pendidikan di Indonesia. Beberapa perguruan tinggi yang didirikannya itu, yang pertama, School TOT Opleiding van Inlandse, Arten Urban Stordia, sekolah kedokteran di Batavia. Yang kedua, Netherlands Indisch Arten School, atau singkatannya NIAS, sekolah kedokteran di Surabaya. Yang ketiga, Recht Hoge School, yaitu sekolah hukum di Batavia. Yang keempat, The Technics Hoge School, yaitu sekolah teknik di Bandung. Kemudian, ketika Jepang mulai menduduki atau menguasai Indonesia, setelah mengalahkan Belanda dan menyingkirkan Belanda dari tanah Indonesia, pada zaman pendudukan Jepang, ketika Belanda menyerah pada Jepang di Kalijati, Subang, sistem pendidikan di Indonesia pun diambil oleh ahli Jepang. Bedanya Jepang membuka sekolah ini untuk seluruh kalangan masyarakat, bukan hanya bangsawan.
Jepang menyediakan sekolah rakyat, yaitu Kokumin-gakko sebagai pendidikan dasar, sekolah menengah sebagai pendidikan menengah, dan sekolah kejuruan bagi guru. Jika pada masa penjajahan Belanda, bahasa utama yang digunakan adalah bahasa Belanda, maka saat masa pendudukan Jepang berubah menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa utama, diikuti bahasa Jepang sebagai bahasa kedua. Selain itu, Jepang juga banyak menanamkan ideologi mental kebangsaan dengan memberlakukan tradisi seperti menyanyikan lagu kebangsaan Jepang, senam bersama menggunakan lagu Jepang, Taiso, mengibarkan bendera, dan penghormatan terhadap kaisar. Kebijakan yang diterapkan pemerintah Jepang di bidang pendidikan adalah menghilangkan diskriminasi pendidikan pada masa Belanda yang dapat merasakan pendidikan hanya kalangan menengah ke atas. Sistem pendidikan zaman Belanda tersebut mulai dihilangkan oleh pemerintah Jepang, sehingga seluruh lapisan masyarakat berhak mengenyam pendidikan. Selain itu, Jepang juga menerapkan jenjang pendidikan formal di Indonesia seperti sistem pendidikan di Jepang, yaitu jenjang SD 6 tahun, SMP 3 tahun, dan SMA 3 tahun. Pada zaman Jepang, pendidikan mengalami perubahan. Sekolah dasar Gokumin-gakko diperuntukkan untuk semua warga masyarakat tanpa membedakan status sosialnya. Pendidikan ini ditempuh selama 6 tahun. Sekolah menengah dibedakan menjadi dua, yaitu Shoto Chugakko, yaitu SMP, dan Chugakko, SMA. Di samping itu ada sekolah pertukangan, yaitu Kogyo Gakko, sekolah teknik menengah, Kogyo Sermon Gakko, dan sekolah guru. Sekolah guru dibedakan menjadi 3 tingkat, yaitu sekolah guru 2 tahun, Shoto Shihan Gakko. Yang kedua, sekolah guru 4 tahun, yaitu Guto Shihan Gakko. Dan sekolah guru 2 tahun, yaitu Koto Shihan Gakko. Seperti pada zaman Belanda, Jepang tidak menyelenggarakan jenjang pendidikan universitas. Yang ada hanya sekolah tinggi kedokteran, yaitu Ika Daigakko di Jakarta, dan sekolah tinggi teknik Kagyo Daigakko di Bandung. Kedua sekolah tinggi itu merupakan kelanjutan pada zaman Belanda. Untuk menyiapkan kader Pamong Praja, diselenggarakan sekolah tinggi Pamong Praja, yaitu Kenkoku Gakuin di Jakarta. Salah satu kebijakan pendidikan masa pendudukan Jepang adalah penerapan sistem pendidikan militer sehingga sistem pengajaran dan kurikulum sekolah disesuaikan untuk kepentingan perang. Oleh karena itu, siswa memiliki kewajiban mengikuti latihan dasar kemiliteran seperti berbaris-berbaris dan menghafal lagu kebangsaan Jepang. Selain itu, para guru diwajibkan untuk menggunakan bahasa Jepang dan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di sekolah, menggantikan bahasa Belanda. Tujuan sistem pendidikan pemerintah Jepang adalah mencetak kader-kader yang akan mendukung kemenangan Jepang pada Perang Asia Timur Raya. Pada zaman pendudukan Jepang, bahasa Belanda dilarang digunakan oleh pemerintah Jepang. Pemerintah Jepang mengeluarkan larangan pemakaian bahasa Belanda secara ketat. Oleh karena itu, toko-toko rumah makan, perusahaan, perkumpulan, papan nama, dan iklan yang berbahasa Belanda diganti dengan bahasa Indonesia atau bahasa Jepang. Bahasa Jepang diajarkan di sekolah-sekolah, kantor-kantor, dan kursus bahasa Jepang di berbagai kota di Indonesia. Selain itu, pelajaran bahasa Jepang juga diajarkan melalui radio. Di bidang pers, pemerintah menerbitkan surat kabar Kana Jawa Shimbun yang memakai bahasa Jepang dengan memakai huruf katakana. Tujuan utama menerbitan surat kabar tersebut adalah menyebarluaskan bahasa Jepang dan meningkatkan pengetahuan membaca dan menulis bahasa Jepang rakyat Indonesia. Selain itu, pemerintah Jepang juga mengirim ratusan guru bahasa Jepang ke seluruh Asia Tenggara, termasuk Indonesia, untuk mengajar bahasa Jepang. Sebaliknya, orang Jepang juga mempelajari bahasa Indonesia agar dapat berkomunikasi secara efektif dengan penduduk Indonesia. Oleh karena itu, bahasa Jepang belum dikuasai oleh rakyat, maka digunakanlah bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dan bahasa pendidikan. Kebijakan pemerintah Jepang tersebut semakin mengukuhkan peran bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan di seluruh pelosok tanah air. Kesempatan tersebut digunakan oleh para pemimpin Indonesia
untuk berpidato membakar semangat kemerdekaan rakyat Indonesia dengan menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia semakin dikenal oleh rakyat Indonesia yang sehari-harinya hanya menggunakan bahasa daerah. Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar diajarkan di semua sekolah dan dipakai sebagai mata pelajaran wajib. Selain itu, pelajaran bahasa daerah juga diberikan kepada murid kelas 1 dan 2 SD sebagai bahasa pengantar hingga murid memahami bahasa Indonesia. Pada kelas 3 sekolah dasar, pendidikan Indonesia mulai diajarkan secara intensif. Kebijakan pemakaian bahasa Indonesia pada zaman Jepang tersebut semakin berkembang. Pemakaian bahasa Indonesia di dalam masyarakat. Selanjutnya, semakin banyak rakyat Indonesia yang menggunakan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi yang memudahkan komunikasi antar kelompok masyarakat di Indonesia. Pada zaman Jepang, bahasa Indonesia berkembang pesat. Bahasa Indonesia tersebut dijadikan alasan oleh beberapa tokoh Indonesia untuk mendesak kantor pengajaran Jepang untuk mendirikan Komisi Bahasa Indonesia. Tugas komisi ini adalah menentukan pembentukan istilah, menyusun tata bahasa Indonesia, dan kosakata bahasa Indonesia. Susunan anggota komisi tersebut antara lain: Ketua Mori, Wakil Ketua Ichiki, Penulis Mr. R. Swandi, Penulis Ahli Mr. S. Takdir Ali Syahbana, Anggota Abbas Pamunjak, Mr. Amin Syarifuddin, Armin Pane, Dr. Aulia Husain Jajaniningrat, Dr. Muhammad Hatta S. Mangkunsar Koro, Prawiradinata, Dr. Purbajaraka, Dr. Prijono Haji Agus Salim, Sanusi Pane, Insinyur Soekarno, dan Mr. R.M. Sumanang. Meskipun mendapat hambatan dari pemerintah Jepang, akhirnya berkat ketekunannya, Komisi Bahasa Indonesia berhasil membakukan 7.000 istilah bahasa Indonesia pada akhir masa pendudukan Jepang. Selanjutnya, semakin banyak karya sastra telah ditulis dalam bahasa Indonesia. Misalnya karya Armin Pane yang berjudul Kami Perempuan 1943. Jinak Sia, misalnya karya Armin Pane yang berjudul Kami Perempuan 1943. Jinak Merpati, Hantu Perempuan 1944. Barang Tidak Berharga 1945, dan sebagainya. Pengarang lain seperti Abu Hanifah yang lebih dikenal dengan nama samaran El Hakim dengan karyanya berjudul Taufan di Atas Angin, Dewi Rini, dan Insan Kamil. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada kesempatan ini. Mungkin di kesempatan lain saya akan lebih memperincikan mengenai hal-hal yang akan kita bahas pada hari lainnya. Mungkin itu saja yang bisa saya beri. Cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.